Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Bab 40, Staycation. Jadi kamu ujian besok? Tanya Zen saat Intan membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Zen sudah lebih dulu berbaring di sana. Iya, sahut Intan. Ya sudah, sekarang tidur. Besok biar saya antar ke tempat ujian, ucap Zen. Emangnya mas gak sibuk? Tanya Intan sambil melirik ke arah Zen. Kalau ngikutin kesibukan, saya gak akan punya waktu buat kamu, sahut Zen. Kemudian ia menarik Intan ke pelukannya dan memejamkan mata. Terima kasih ya mas, ucap Intan yang sedang dipeluk oleh suaminya itu. Gak perlu berterima kasih, itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai suami, untuk selalu menjaga dan melindungi istrinya, sahut Zen tanpa membuka matanya. Mendengar ucapan suaminya barusan, hati Intan pun bertalun-talun. Akhirnya ia membalas pelukan Zen dan memeluknya dengan hangat. Mereka sangat nyaman berada di posisi seperti itu. Saat Intan masih sibuk dengan hatinya, Zen sudah terlelap. Ia memang selalu seperti itu jika habis bercinta. Seolah semua bebannya sudah lepas, sehingga bisa dengan mudahnya terlelap. Keesokan harinya, Intan sudah bersiap untuk melaksanakan ujian. Mengetahui hal itu, Zen pun sudah menyiapkan sarapan untuk istrinya tersebut. Ia tidak ingin istrinya sulit berkonsentrasi jika melaksanakan ujian dengan kondisi perut kosong. Sudah siap? Tanya Zen saat Intan keluar kamar. Udah mas, jawab Intan. Sarapan dulu, jangan sampai perutmu kosong, pinta Zen. Intan pun tersenyum. Terima kasih ya mas, sahutnya. Lalu ia duduk di kursi meja makan. Di sana sudah ada telur rebus, sandwich, serta jus buah dan sayur. Masya Allah, ini menunya lengkap banget, ucap Intan sambil menatap makanan yang ada di hadapannya. Spesial untuk yang mau ujian, jawab Zen. Ia pun duduk di kursinya. Intan menggenggam tangan Zen. Terima kasih ya mas, ucapnya sambil menatap Zen. Diperlakukan seperti itu, Zen malah salah tingkah. Iya, ayo makan, ucapnya gugup. Meski ia sering menggoda Intan, namun Zen tidak tahan jika diperlakukan dengan manis seperti itu. Mereka pun menikmati sarapannya. Kira-kira selesai jam berapa? Tanya Zen. Belum tahu mas, dijadwal sih kalau nggak salah sampai jam 11, sahut Intan. Oke, jawab Zen. Ia hanya mengatakan hal itu sehingga Intan pikir Zen hanya basa-basi. Selesai makan, mereka pun pergi ke kampus. Sepanjang jalan menuju kampus, Intan kembali membaca buku. Menyadari hal itu, Zen tidak ingin mengganggunya, sehingga ia hanya diam. Setibanya di kampus, Intan berpamitan pada Zen. Terima kasih ya mas, ucap Intan sambil mengulurkan tangannya. Ia ingin salim pada suaminya itu. Selama menikah, ini kali pertama Zen mengantar Intan ke kampusnya. Zen pun memberikan tangannya dan membiarkan Intan mengecup tangan tersebut. Semangat ya ujiannya, ucap Zen. Lalu ia menarik tengkuk Intan dan mengecup kening serta bibir istrinya itu. Sontak saja wajah Intan merona. Ia merasa sangat dicintai meski sampai saat ini Zen masih belum menyatakan cintanya. Panggilan sayang pun hanya akan terlontar jika sedang berhadapan dengan orang tua atau orang lain yang memang mengetahui pernikahan mereka. Atau Zen akan memanggil sayang ketika bercinta. Sebab hal itu akan semakin membakar hasratnya. Iya, sahut Intan dengan tersipu malu. Kemudian ia pun turun dari mobil dan berjalan menuju ke gedung kampus. Zen menyunggingkan senyumannya sambil menatap Intan. Ia merasa bangga bisa menikahi wanita seperti Intan. Namun, seketika senyumannya hilang saat melihat ada laki-laki yang mendekat ke arah Intan dan berbincang dengannya sambil berjalan. Siapa laki-laki itu? Tanya Zen sambil mengerutkan keningnya. Ia kesal karena Intan tidak menjaga jarak dengan laki-laki. Padahal ia hanya teman Intan yang memang sudah lebih dulu kenal Intan daripada Zen. Sementara itu, Intan tidak merasa ada yang salah. Ia tetap asik berbincang dengan temannya tersebut. Gimana kamu koasnya lancar? Tanya Intan. Alhamdulillah lancar Tan. Kamu sendiri gimana? Katanya kamu bareng Fani ya? Laki-laki tersebut balik bertanya. Iya, aku bareng Fani.
Alhamdulillah lancar juga sih, makanya sekarang bisa ikut ujian, hehe. Sahut Intan. Semangat ya Tan, aku sih yakin kamu pasti lancar ujiannya. Secara selama ini kamu selalu juara satu kan, puji teman Intan. Ah, kamu bisa aja. Ya mudah-mudahan ujiannya sesuai sama apa yang udah aku pelajarin. Amin. Abis ini kita masih ada PR nih, ucap teman Intan. Apa tuh? Tanya Intan. Magang, hehehe. Aku sih sebagai laki-laki siap mau dikirim kemana aja. Kalau kamu sendiri gimana? Tanya pria itu. Ya mau gak mau harus siap lah. Namanya juga tugas kan. Udah resiko, jawab Intan. Mantap kalau begitu. Berarti kamu udah nyiapin mental buat dikirim kemanapun ya? Iya dong, sejak aku memilih fakultas ini juga udah siap. Hehehe, sahut Intan. Saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba Zen muncul. Ia menepuk bahu Intan dan langsung merangkulnya. Sayang, ini pulpennya ketinggalan, ucap Zen sambil memberikan pena mahal miliknya. Hah? Intan terkesiap. Ia tahu itu adalah pena kesayangan Zen. Rasanya ia sungkan untuk menggunakannya. Semangat ujiannya ya, nanti mas jemput, ucap Zen lagi. Kemudian ia mengecup pipi Intan di hadapan pria itu. Secara tidak langsung, Zen ingin menunjukkan bahwa wanita itu adalah miliknya. Intan ternganga melihat sikap Zen yang sangat aneh itu. Sebelum pergi, Zen menoleh ke arah teman Intan. Ia mengelurkan tangannya saat melihat tatapan teman Intan itu seperti orang yang sedang bertanya-tanya. Suaminya Intan, ucap Zen tanpa ditanya. Pria itu pun terkesiap. Ia tak menyangka Intan menikah dengan Prof. Zen yang cukup dikenal di kalangan mahasiswa kedokteran itu. Selamat ya Prof. Maaf, saya belum tahu kalau Intan udah nikah, jawab pria itu gugup. Ya, terima kasih. Sekarang sudah tahu kan? Sindir Zen. Ia mengusir pria itu secara halus. Iya, Prof. Kalau begitu saya permisi, jawabnya. Intan, aku duluan ya. Ia pamit pada Intan. Ia cukup sadar dan tidak enak hati pada Zen karena telah berbincang dengan istrinya. Intan mengerutkan keningnya. Ia bingung mengapa temannya itu langsung pergi. Kamu hati-hati. Lain kali jaga sikap jika sedang di tempat umum. Apalagi sama laki-laki. Kamu harus jaga jarak, pesan Zen. Lalu ia meninggalkan tempat itu. Astaga, jadi dia kesini ngorbanin pena kesayangannya cuma buat ngusir teman aku. Ya ampun mas, cemberut ya bilang gitu, pakai ngancem orang segala, ucap Intan sambil terkekeh. Ia merasa sikap Zen sangat lucu. Intan tak menyangka Zen seposisif itu padanya. Akhirnya Intan pun masuk dan berusaha mencari pria tadi. Ia ingin meminta pria itu untuk merahasiakan pernikahannya dengan Zen. Ia khawatir jika orang lain tahu hubungannya dengan Zen, kemungkinan kemampuannya akan diragukan. Sebab bisa saja mereka menganggap reputasi Intan tidak murni atas usahanya. Sementara itu, Zen langsung masuk ke mobilnya dan meninggalkan tempat itu menuju rumah sakit. Ia sedikit lebih tenang karena sudah memberitahu pria tadi bahwa dirinya adalah suami Intan. Sehingga ia yakin pria tadi akan membocorkannya pada orang lain. Tidak akan ada satupun pria yang berani mengganggu Intan. Saat sedang praktek, Zen terus melihat ke arah jam. Ia khawatir dirinya telat menjemput Intan dan Intan diantar pulang oleh pria lain. Sus, hari ini saya nggak ada jadwal operasi kan? Tanya Zen sambil sibuk mencatat laporannya. Tidak, Prof, jawab suster. Oke, kalau begitu siang ini saya tidak praktek dulu. Ada urusan penting yang tidak bisa saya tinggal. Nanti akan ada dokter lain yang menggantikan, jelas Zen. Ia sudah menghubungi spesialis jantung yang lain agar bisa menggantikannya, sehingga dirinya bisa meninggalkan rumah sakit lebih awal. Baik, Prof, sahut suster. Sebenarnya ia hanya heran karena belakangan ini Zen sering sekali berhalangan. Padahal selama ini Zen selalu profesional. Ia hampir tidak pernah absen. Selesai mengerjakan laporannya, Zen bergegas meninggalkan rumah sakit. Siang itu ia sudah menyiapkan jas hitam untuk ia pakai menjemput Intan. Kalau begitu saya tinggal dulu, ucap Zen. Kemudian ia keluar dari ruangannya. Mau kemana sih? Buru-buru banget, gumam suster. Zen berlari kecil menuju mobilnya. Zen, mau kemana kamu? Tanya Mo. Ia heran melihat Zen hendak pergi. Hari ini Intan ujian, aku mau jemput Pak. Udah dulu ya, takut telat, jawab Zen. Ia langsung pamit dan pergi tanpa menunggu jawaban Mo. Mo geleng-geleng kepala melihat kelakuan anaknya.
Cinta memang mampu mengalahkan segalanya. Gumammu. Sebelum menjemput Intan, Zain mampir ke toko bunga lebih dulu. Ia membeli satu buket bunga mawar putih untuk istrinya. Setelah itu ia menaruh buket tersebut di jok belakang dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk menjemput Intan. Sepanjang jalan, Zain sibuk melihat jam tangannya. Ia pun takut telat menjemput istrinya tersebut. Beruntung siang itu kondisi jalanan ramai lancar, sehingga Zain bisa tiba tepat waktu. Setelah memarkir mobilnya, Zain menghubungi Intan. Telepon terhubung. "Kamu di mana?" tanya Zain terus terang. "Lagi di kantin, Mas. Ada apa?" Intan balik bertanya, tanpa dosa. Saat ini ia sedang melepas rindu dengan teman-temannya. "Mas kan udah bilang tadi mau jemput. Kamu lupa?" tanya Zain. "Oh, Mas beneran jemput? Kirain cuma bercanda," sahut Intan. Ia pikir tadi Zain mengatakan hal itu hanya basa-basi. "Ya udah, Mas tunggu di parkiran," ucap Zain. "Iya, Mas." Telepon tertutup. Intan pun pamit pada teman-temannya. "Guys, gue duluan ya. Ada urusan penting nih," ucap Intan. "Lo habis nerima telepon dari siapa sih? Kok langsung pergi gitu?" tanya Fani. "Dari ibu, makanya gue harus balik duluan ya. Sampai ketemu di lain waktu," ucap Intan lagi. Ia pun berpamitan pada semuanya dan bergegas menuju ke parkiran. Intan beralih kecil karena khawatir Zain akan marah jika dirinya terlalu lama. Apalagi kampusnya cukup besar sehingga jarak ke parkiran lumayan jauh. Saat melihat Intan muncul, Zain tersenyum. Kemudian ia membuka pintu mobilnya dan turun untuk menyambut Intan. "Gimana ujiannya?" tanya Zain saat Intan salim padanya. Alhamdulillah lancar, Mas," jawab Intan. Ia membuntuti Zain yang sedang berjalan ke arah pintu mobilnya. "Silakan," ucap Zain setelah membukakan pintu untuk Intan. Bukannya masuk, Intan malah menatap Zain sambil tersenyum. "Udah gak usah so imut," ledek Zain. Sebenarnya ia sedang grogi ditatap seperti itu oleh Intan. Intan pun langsung menekuk wajahnya. "Dasar jutek," ucap Intan kesal. Kemudian ia masuk ke mobil. Zain menutup pintu mobil Intan. Lalu ia pun menyusulnya masuk ke mobil tersebut. Sebelum melajukan kendaraannya, Zain pura-pura mencari sesuatu. "Nyari apa, Mas?" tanya Intan heran. "Tolong coba kamu turunin sound visor-nya deh," pinta Zain. Ia ingin Intan menarik sound visor yang ada di atas kepalanya itu. Intan pun menurutinya. Ia menarik benda yang terlipat tersebut. Kemudian tiba-tiba saja ada sesuatu jatuh dari sana. Pluk! Intan ternganga saat melihat ada sekuntum mawar merah jatuh tepat di pangkuannya. "Loh, ini?" tanya Intan sambil menunjukkan mawar itu pada Zain. Namun ia melihat ada tulisan di mawar tersebut. Lalu ia pun membacanya. "Congratulations, you had completed your exam." "Selamat, kamu telah menyelesaikan ujianmu." Isi tulisan di kartu yang ada di bunga tersebut. Intan pun tersenyum membacanya. "Terima kasih, Mas," ucapnya. Ia tak menyangka Zain bisa melakukan hal romantis seperti itu. Ternyata tadi saat sudah masuk ke mobil, Zain kembali ke toko bunga untuk membeli mawar merah. Zain mengambil sesuatu di belakang jok Intan, lalu memberikan buket bunga mawar putih itu padanya. "Selamat ya, kamu hebat," ucap Zain sambil memberikan bunga tersebut. Sontak saja Intan tersenyum. Matanya pun berbinar karena terlalu bahagia menerima bunga dari suaminya tersebut. "Terima kasih ya, Mas. Aku senang banget," ucap Intan sambil memeluk bunga itu. "Anything for you. Kamu pantas mendapatkannya," jawab Zain sambil mengusap kepala Intan. Rasanya Intan meleleh diperlakukan semanis itu oleh suaminya. Bahkan saking bahagianya Intan sampai refleks mengecup pipi Zain. Cup. Zain yang hendak melajukan kendaraannya pun langsung menoleh. Kamu udah mulai berani ya," ledek Zain. "Biarin, sama suami sendiri ini," sahut Intan sambil memalingkan wajahnya. "Very well," sahut Zain. Lalu ia melajukan kendaraannya sambil tersenyum. "Kamu udah makan?" tanya Zain. Ia bertanya seperti itu karena tadi Intan dari kantin. Belum sih, tapi baru mau makan. Tadi baru mau makan, Mas. Udah datang," jawab Intan jujur. "Bagus, nanti kita makan di hotel aja," sahut Zain. Intan langsung menoleh ke arah Zain.
Hotel? Tanyanya. Ya, malam ini kita akan staycation di Hotel Bintang 5 untuk merayakan selesainya pendidikan kamu. Nanti Mas akan kasih hadiah spesial buat kamu. Jawab Zen. Intan mengerutkan keningnya. Tapi kan aku nggak bawa baju Mas, keluhnya. Tenang aja, Mas udah siapin semuanya. Ada di bagasi. Sahut Zen tanpa menoleh. Intan ternganga setelah mendengar ucapan suaminya itu. Siap banget ya Mas, sindir Intan. Ia tak menyangka ternyata Zen telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Padahal Intan tidak tahu kapan suaminya itu menyiapkan pakaian. Kamu lupa kalau suamimu ini memang selalu prepare. Tanya Zen bangga. Iya sih, cuma aku gak yakin kalau hadiahnya spesialnya cuma buat aku. Ucap Intan lemas. Lalu, memang kamu pikir hadiahnya apa? Tanya Zen. Intan curiga bahwa hadiahnya adalah permainan panas di ranjang. Namun ia tidak mungkin mengatakan hal tersebut pada suaminya itu. Nggak tahu, jawab Intan sambil menatap bangkai bunga yang ada di tangannya. Lalu ia menghirup bunga tersebut. Kok aroma bunganya kayak parfum Mas ya? Tanya Intan. Ia bingung karena aroma mawar itu bahkan tidak tercium, kalah dengan parfum milik suaminya. Oh, kamu hafal parfum Mas? Tanya Zen. Ia senang Intan mengenali aromanya. Iyalah, setiap hari nyium aromanya. Masa ia nggak hafal? Gumam Intan sambil merapikan posisi bunga tersebut. Syukurlah kalau begitu. Jadi nanti kalau kamu magang, kamu nggak akan lupa udah punya suami. Ucap Zen. Intan langsung menoleh ke arah Zen. Apaan sih? Ya kali lupa. Orang hampir tiap malam disuruh ngelayanin suaminya. Ucap Intan sebal. Tapi kamu juga suka kan? Ledek Zen, namun seperti biasa tampangnya tetap kaku. Intan tidak menjawabnya. Ia langsung memalingkan wajah karena malu. Memang ia kesal karena suaminya itu selalu meminta jatah. Namun jika sudah dimulai, ia pun malah menikmatinya. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di hotel. Lalu Zen check-in di resepsionis. Lokasi hotel cukup jauh dari tempat tinggal mereka, berada di kawasan perbukitan dan kemungkinan bertemu dengan orang yang dikenal sangat kecil. Ayo, ajak Zen setelah ia selesai check-in. Lalu mereka pun menuju kamar yang berada di lantai 5. Zen menarik koper karena ia memang hanya membawa satu koper untuk pakaian mereka. Sehingga Zen tidak membutuhkan bantuan bellboy hotel tersebut. Seperti biasa, Zen berjalan sambil menggandeng tangan istrinya. Ia seolah tidak nyaman jika berjalan masing-masing tanpa bergandengan tangan. Apa kamu pernah ke sini sebelumnya? Tanya Zen. Intan menggelengkan kepalanya. Belum, sahutnya. Syukurlah, jadi kamu tidak akan bosan selama ada di sini. Ujar Zen. Intan mengerutkan keningnya. Lalu ia menoleh ke arah Zen. Selama? Emang mau berapa hari di sini? Tanya Intan heran. Tadinya sih mau 2 hari, tapi berhubung lokasinya lumayan jauh, kayaknya sayang kalau cuma 2 hari. Jadi 3 hari 2 malam aja. Sahut Zen. Ternyata saat check-in tadi Zen langsung mengajukan extend. Loh, emangnya Mas nggak ada kerjaan? Tanya Intan. Kerjaan Mas udah dihandle sama dokter lain. Kebetulan dia memang sedang butuh uang, jadi aman. Jawab Zen santai. Emang Mas nggak butuh uang? Tanya Intan sambil mendelik. Ya butuh, tapi saat ini Mas lebih butuh kamu. Jawab Zen, kemudian ia membuka pintu kamar mereka. Bisa gak sih dia ini jangan bikin aku melting terus? Nanti kalau beneran dikirim ke tempat jauh, gimana? Gumam Intan pelan. Ayo, ajak Zen saat melihat Intan mematung di depan pintu. Saat mereka masuk ke kamar yang sangat luas itu, Intan melihat sudah ada makanan yang tersaji di meja makan. Mau makan dulu atau ganti baju dulu? Tanya Zen sambil menaruh koper mereka di lemari. Makan dulu ya, lapar, ucap Intan jujur. Oke, sahut Zen. Ia pun mencuci tangan kemudian membuka plastik wrap yang menutupi setiap piring hidangan tersebut. Ini banyak banget makanannya Mas, tanya Intan. Ia pun membantu Zen membuka wrappingnya. Nanti juga habis, sahut Zen, santai. Sepertinya ia sudah merencanakan sesuatu sampai memesan makanan sebanyak itu.
Ini bukan yang mau dimakan aja dulu. Sisanya nanti bisa kita hangatkan di microwave kalau lapar. Ucap Zen. Oke, sahut Intan. Setelah itu mereka pun makan bersama. Gimana, makanannya enak nggak? Tanya Zen. Ia sangat peduli dengan selera istrinya. Intan mengangguk. Enak mas, sahutnya sambil menikmati makanan tersebut. Pengumuman magangnya kapan? Tanya Zen lagi. Belum tahu mas, nanti hasil ujiannya dulu. Setelah itu baru penempatan, jawab Intan. Zen terdiam sejenak. Apa aku jujur aja? Tapi bagaimana jika dia marah padaku? Batin Zen. Ia sedang bimbang, ingin jujur atau merahasiakan perihal kesalahannya yang mengirim Intan ke perbatasan itu. Ya sudah, dimanapun kau magang nantinya, Mas harap kamu baik-baik saja, ucap Zen. Amin. Sebenarnya Intan bingung mengapa Zen seolah yakin bahwa dirinya akan ditempatkan di tempat yang jauh. Namun ia malas memperdebatkan masalah itu. Selesai makan, Zen mengambil sesuatu dari sakunya. Ini hadiah buat kamu, ucap Zen sambil menyerahkan sebuah kotak kecil beludru berwarna biru. Loh, apa ini? Kan hasilnya belum keluar. Kok udah dikasih hadiah? Tanya Intan. Ia pun menerima kotak tersebut. Itu hadiah atas usaha kamu. Apapun hasilnya tidak jadi masalah. Yang penting kamu mau berusaha, jawab Zen. Intan tersenyum. Makasih ya mas, ucapnya. Ini boleh dibuka sekarang? Tanya Intan. Tentu, silahkan, sahut Zen. Intan pun membukanya dengan sangat antusias. Namun seketika wajahnya kaku saat melihat sebuah kalung bertuliskan nama Zen. Ini nama mas? Tanya Intan. Maksudnya ia bingung mengapa ada nama Zen di kalung itu. Iya, kenapa? Apa kamu gak suka? Tanya Zen. Bukannya gak suka sih, tapi apa iya dia mau nyuruh aku pakai kalung kayak gini? Norak banget gak sih? Aku berasa jadi kayak hewan peliharaan atau anak balita, batin Intan. Melihat reaksi Intan, Zen pun langsung mengambil kotaknya kembali. Ya udah kalau kamu gak suka, jangan dipakai, buang aja, ucap Zen. Ia kesal karena Intan tidak menyukainya. Loh, siapa yang bilang gak suka? Aku suka kok. Makasih ya, ucap Intan sambil merebut kembali kotaknya. Ia tidak mungkin membiarkan suaminya itu kecewa. Zen sengaja memberikan kalung seperti itu agar ketika di perbatasan ada yang mendekatinya nanti bisa melihat namanya di kalung tersebut. Secara tidak langsung, Zen ingin menandai Intan sebagai miliknya. Sini biar saya pakaikan, ucap Zen. Kemudian ia berdiri memasangkan kalung itu pada Intan. Entah mengapa Intan tidak antusias menerimanya, meski kalung itu terlihat begitu cantik. Setelah memasangkan kalung tersebut, Zen mengungkung Intan dari belakang. Mas minta kalung ini jangan pernah kamu lepas dalam kondisi apapun. Oke? Ucap Zen, kemudian ia mengecup pipi Intan. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti kisah Intan dan Zen. Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mami.